Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi masih dalam mata kuliah yang sama, yaitu ethical hacking. Dan untuk pertemuan minggu ini, materi kali ini kita akan bahas tentang hacking system. Setelah beberapa minggu kita mempelajari tentang information gathering sampai yang terakhir itu enumeration fase. Sekarang kita waktunya untuk masuk ke hacking system. Dalam hari ini kita akan sudah mulai masuk nge-hack sistemnya, dimana capaian pembelajarannya untuk kali ini yaitu mahasiswa memahami teknik password cracking, mahasiswa memahami perbedaan tipe password, dan identifikasi variasi tools password cracking. Jadi sebetulnya ketika bicara tentang hacking system itu sebetulnya kita tiada lain bicaranya tentang bagaimana salah satunya yaitu bagaimana melakukan password cracking, dan kata lain cracking password. Oke, sebagai dasar teorinya, kebanyakan hacking memulai aktivitasnya untuk mendapatkan password sistem target. Jadi kalau sudah mendapatkan password dari sistem, ya tentunya untuk masuk ke dalamnya itu lebih mudah. Apa yang dimaksud dengan password? Password ini merupakan kunci yang diperlukan untuk masuk ke dalam sistem. Umumnya, pengguna memilih password yang mudah ditebak. Banyak password yang digunakan berulang kali atau dengan memilih sesuatu yang mudah diingat, seperti nama peliharaan, misalnya tanggal lahir, tanggal jadian, mungkin tanggal putus, nama mantan misalnya. Oke, artinya hacking atau hacker orangnya itu dalam melakukan tindakan hacking tidak lepas dari yang namanya psikologi. Psikologi di sini maksudnya adalah bahwa ketika sudah menentukan target, maka selain dipelajari atau digali informasi-informasi terkait masalah teknis, juga masalah psikologinya. Mengapa demikian? Karena rata-rata ini udah menjadi umum, ibaratnya manusia itu umumnya, ya kita bicara tentang pada umumnya ya, mereka sendiri sebetulnya ketika ingin membuat password itu yang mudah diingat. Karena untuk apa password yang susah ketika begitu mereka ingin membutuhkannya lupa. Oke. Sehingga rata-rata password itu dengan menggunakan tebak-tebakan itu udah bisa dilakukan. Dengan syarat kita sudah tahu targetnya, psikologi targetnya. Khususnya jika beberapa informasi dari target telah diketahui, misalnya hobinya, kemudian polanya, kebiasaannya, favoritnya, itu bisa. Tahap recognition dan information gathering dapat membantu dalam mendapatkan informasi sehingga hacker dapat dengan mudah menebak password pengguna. Setelah password berhasil di-crack ataupun ditebak, langkah selanjutnya adalah escalating privilege. Escalating privilege yaitu mendapatkan hak akses yang lebih tinggi. Kemudian, menjalankan suatu aplikasi, menyembunyikan file, serta covering the track atau menutupi jejak. Apabila tebakan password gagal dilakukan, maka dapat dilakukan cracking secara manual atau bisa juga menggunakan tool seperti dictionary ataupun brute force. Nah, berikut adalah tipe-tipe password. Beberapa tipe password yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Karakter yang digunakan untuk membuat password biasanya terdiri dari huruf saja, nomor saja, spesial karakter saja, gabungan huruf dan nomor, gabungan huruf dan spesial karakter, gabungan nomor dan spesial karakter, atau gabungan ketiganya, huruf, nomor, dan spesial karakter. Password yang kuat tentu saja akan sulit diserang oleh hacker, ya apalagi tebak-tebakan.
Nah, aturan berikut yang diajukan oleh IC Council ini sebaiknya diikuti ketika akan membuat suatu password untuk menghindari serangan terhadap password. Pertama, jangan pernah menggunakan bagian dari akun name. Oke, misal nama akunnya John Smith, passwordnya John Smith 01234. Misal. Kemudian minimal menggunakan 8 karakter. Ini menjadi syarat untuk kekuatan password. Lebih dari 8 karakter itu lebih baik. Oke. Kemudian berisi 3 kategori berikut. Pertama, spesial karakter, kemudian nomor, juga huruf uppercase dan lowercase. Kombinasi berikut ini akan membuat sulit password ditebak dan juga sulit untuk dilakukan brute force. Oke. Hacker dapat menggunakan tipe serangan yang berbeda untuk mendapatkan password dan akses ke dalam sistem. Berikut ini adalah beberapa tipe serangan terhadap password. Yang pertama, pasif online. Pasif online dilakukan dengan cara melakukan penyadapan atau menguping ketika terjadi pertukaran password di jaringan. Serangan pasif online contohnya sniping, man in the middle, replay attack. Selanjutnya, aktif online. Aktif online ini melakukan tebak-tebakan password admin, tebak-tebakan secara online. Jadi kalau kita masuk ke dalam sistem, diberikan login, dicoba satu persatu. Bisa juga menggunakan otomatis password guessing, diberikan sebuah script biar dicari terus, seperti itu. Yang ketiga, secara offline. Offline bisa menggunakan dictionary, hybrid, ataupun brute force attack. Dan yang keempat adalah non-elektronik. Non-elektronik itu erat kaitan dengan SOCENG atau social engineering. Contoh di sini menggunakan shoulder surfing, keyboard sniping, ataupun yang SOCENG ini sendiri. Nah, untuk penjelasan satu persatunya, passive online attack ini dikenal juga sebagai sniping password pada jaringan kabel maupun nirkabel. Passive online tidak teridentifikasi oleh end user. Jadi nggak ketahuan nih. Kenapa? Karena password ditangkap selama proses autentikasi untuk selanjutnya akan dibandingkan dengan file dictionary ataupun word list. Umumnya, password dari user account dalam kombinasi terenkripsi pada saat dilewatkan di jaringan. Hal ini dilakukan untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk mengakses sistem. Apabila password terenkrip, maka dapat digunakan special tools pada hacker toolkit untuk memecahkan algoritmanya. Contoh lainnya dari passive online attack adalah man in the middle attack. Ini in the middle enggak R-nya, atau METM. Pada man in the middle attack, hacker melakukan interception pada saat permintaan autentifikasi dan forward ke server. Kemudian dengan memasukkan sniper di antara klien dan server, hacker mampu melakukan sniff atau sniffing koneksi keduanya dan menangkap password selama proses berlangsung. Adapun replay attack ini dilakukan oleh hacker dengan melakukan interception pada jaringan. Perbedaannya dengan MITM adalah hacker tidak memerlukan langkah untuk memecahkan password, melainkan hanya menangkap password kemudian digunakan kembali sebagai klien. Oke. Berikutnya adalah active online attack. Cara mudah untuk mendapatkan akses sebagai admin adalah dengan menebak password dengan asumsi admin menggunakan password yang sederhana, mudah ditebak. Password guessing ini merupakan active online attack. Cara ini tergantung kepada faktor manusianya dan hanya bekerja apabila penggunaan passwordnya itu lemah. Contoh password yang mudah ditebak, misalnya admin, administrator, sysadmin, password, ataupun null password, password kosong. Hacker bisa saja memulai koneksi ke admin string.
C string ataupun C window share untuk connect ke hidden, C drive share untuk dapat digunakan perintah berikut. Gunakan pilih run, kemudian ketik perintah berikut ini di dalam kolom run. Backslash 2 kali IP address yang dimaksud, backslash C tanda string. Kemudian untuk mempercepat tebakan terhadap password, hacker juga bisa menggunakan tools otomatis. Caranya cukup mudah. Untuk melakukan otomatisasi tebak password hanya bermodalkan Notepad saja. Jadi kita menggunakan Windows Shell Command berdasarkan standar sintak NetUse untuk membuat script sederhana automated password guessing. Pertama, buat username dan password sederhana menggunakan Windows Notepad, kemudian simpan file tersebut di C drive dengan nama credential text. Selanjutnya ketikkan perintah berikut ini pada command prompt C4/F token sama dengan 1.2 bintang in credential text. Ini maksudnya apa? Setiap yang ada akan disimpan. Oke. Bisa juga gunakan NetUse target IP IPcs %i/u.2%j. Ini untuk melakukan SNMP kalau nggak salah dia. No, bukan SNMP. No net bias. Oke, bagaimana cara melakukan countermeasure terhadap password guessing? Terdapat dua pilihan untuk menghadapi password guessing dan password attack. Pertama, bisa menggunakan smart card dan biometrik. Penggunaan smart card dan biometrik ini tentu saja untuk menambah kekuatan keamanan. Karena untuk masuk ke dalam sistem selain dibutuhkan password, juga dibutuhkan smart card ataupun biometrik. Sehingga meskipun password telah berhasil diidentifikasi, tetapi apabila tidak memiliki smart card ataupun biometrik, maka sistem sama saja tidak bisa diakses. Oke. Tipe lainnya offline attack. Proses mendapatkan password pada offline attack dilakukan tidak pada saat atau tidak pada komputer target, melainkan komputer lain. Oke. Umumnya offline attack membutuhkan akses ke fisik sistem target untuk mengcopy file langsung dari sistem target melalui sebuah media seperti halnya flash disk atau hard disk eksternal. Selanjutnya, hacker akan membawa file tersebut ke komputer lain untuk melakukan cracking. Berikut ini beberapa tipe password attack seperti dictionary attack, hybrid attack, brute force attack. Dictionary attack ini menggunakan password yang berasal dari dictionary, contohnya administrator misalnya. Brute force attack ini mencoba semua peluang dan kombinasi yang ada. Sementara kalau hybrid attack ini adalah substitusi nomor ataupun simbol terhadap kata-kata yang sudah ada dalam dictionary. Misal administrator iya, tetapi ada dimodif. I-nya diganti jadi angka 1, misalnya A-nya diganti angka 4. Nah, ini adalah hybrid attack. Dictionary attack merupakan cara yang cepat dan sederhana dengan menggunakan kata-kata yang terdapat dalam dictionary. Cara kerjanya adalah dengan cara mencocokkan hasil hash password dengan hash dari setiap kata di dalam dictionary. Dictionary attack hanya bekerja jika password berada dalam kata-kata dictionary. Oleh karena itu, teknik ini masih memiliki batasan. Artinya, jika kata-kata dalam password tidak terdapat dalam list dictionary, maka password tidak dapat diperoleh. Adapun hybrid attack, ini merupakan modifikasi dari dictionary attack. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan dictionary, kemudian dilakukan proses substitusi terhadap kata-kata yang ada dengan merubahnya menjadi nomor maupun spesial karakter. Sebagai contoh, huruf I dirubah menjadi angka 1, atau huruf A dirubah menjadi @ ataupun bisa menggunakan angka 4. Teknik yang paling banyak memakan waktu adalah brute force attack, di mana teknik ini akan mencoba semua kombinasi yang ada dari huruf, angka, dan juga spesial karakter. Dari sisi waktu, teknik ini merupakan teknik yang paling lambat untuk mendapatkan password. Namun, apabila dinilai dari sisi akurasinya,
maka teknik inilah yang paling akurat dalam menemukan password. Oke, bagaimana non-electronic attack? Non-electronic attack ini merupakan serangan yang tidak menggunakan pengetahuan teknik. Teknik ini antara lain social engineering, di dalamnya ada shoulder surfing, keyboard sniping, bahkan juga dumpster diving. Penjelasan untuk ini semua nanti dalam pembahasan social engineering. Oke, baik, untuk teorinya sampai di sini tentang hacking system, dalam hal ini cracking password. Video selanjutnya kita akan bahas tentang praktek bagaimana melakukan cracking password. Khususnya kita akan coba cracking password Windows 2000. Ya, kita coba yang lama-lama lah, Windows yang lama lah. Cracking password, langkah-langkah yang dilakukan oleh hacker untuk mencoba cracking password secara manual, misalnya menemukan user account yang valid, contoh administrator ataupun GUIS, ini sudah kita dapatkan pada saat proses information gathering. Membuat list kemungkinan password yang digunakan, ya, dari hasil information gathering kita tahu siapa adminnya, kelakuannya seperti apa, hobinya kayak gimana. Oke. Kemudian dibuatkan listnya, kira-kira mungkin dia biasanya pakai passwordnya ini dibuatkan listnya. Kemudian melakukan proses perangkaian mulai dari yang berpeluang besar hingga yang paling rendah peluangnya. Kunci untuk setiap passwordnya, jadi kalau udah dapat kunci, dan mencoba kembali hingga mendapatkan password. Hacker juga dapat membuat sebuah script untuk mencoba setiap kata yang terdapat dalam list. Cara lain yang lebih efisien adalah dengan copy file hash dari password yang terdapat di mesin target, kemudian melakukan proses decrypt. Oke, baik, sampai di sini dulu materi kita. Karena selanjutnya nanti kita akan melakukan proses praktek untuk crack password Windows. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.